roda berputar begitu cepat di timnas Indonesia. Siapa sangka, nama-nama yang dulunya adalah anak emas kesayangan Coach Shin Tae-yong dan hampir mustahil dicadangkan, kini justru mulai terpinggirkan. Di bawah komando pelatih baru kita, John Herdman, posisi mereka terancam. Bahkan ada yang mulai dilupakan. Apakah gaya main Spartan STY sudah tidak laku bagi Herdman? Kita bongkar faktanya sekarang. Coach Shin Tae-yong sangat menekankan pada daya juang, fisik yang gila, dan pemain yang mau terus berlari 90 menit. Namun, John Herdman datang dengan pendekatan yang berbeda. Pelatih asal Inggris ini dikenal sangat pragmatis, mengandalkan skema high pressing yang lebih terorganisir dan transisi yang sangat efisien. Herdman tidak hanya butuh pemain yang kuat lari, tapi pemain yang punya disiplin taktik sangat tinggi. Inilah yang membuat beberapa gerbong lama mulai kesulitan. 1. Asnawi Mangkualam. Ini yang paling mengejutkan. Sang kapten yang dikenal dengan determinasi tingginya dan gaya ngeyel saat bertahan, kini tak lagi menjadi pilihan utama. Herdman tampaknya lebih condong mencari fullback yang lebih tenang dalam penguasaan bola dan punya visi bermain yang lebih modern. Posisi Asnawi kini mulai digoyang oleh persaingan ketat pemain naturalisasi baru. 2. Rafael Struijk. Striker kesayangan STY yang selalu dipuji karena pergerakannya yang pintar mencari ruang. Namun di era Herdman, finishing akhir menjadi harga mati. Dengan datangnya striker-striker baru yang lebih klinikal di depan gawang, menit bermain Struijk mulai terpangkas drastis. Herdman butuh pencetak gol, bukan sekadar penjelajah ruang. 3. Pratama Arhan. Si raja lemparan maut. Di era STY, dia adalah senjata rahasia. Tapi bagi Herdman, pertahanan yang kokoh di sisi sayap adalah prioritas. Arhan kini harus berjuang ekstra keras, karena Herdman lebih menyukai pemain dengan postur lebih kokoh untuk duel-duel fisik. 4. Ricky Kambuaya. Dulu dia adalah mesin di lini tengah. Sekarang, dengan banyaknya gelandang grade A yang masuk, Herdman lebih memilih pemain yang punya akurasi operan di atas 90% dan mampu menjaga ritme permainan dengan tenang. Dan yang terakhir ada Egy Maulana Fikri. Kelincahan Egy memang kelas 1, tapi dalam skema fisik Herdman yang menuntut pemain sayap aktif membantu pertahanan, posisi Egy makin terjepit. Apakah karir mereka di timnas sudah tamat? Tentu saja tidak, sobat. John Herdman menegaskan, pintu timnas selalu terbuka, tapi tantangannya sekarang jauh lebih berat. Persaingan internal skuad Garuda sudah di level dunia. Siapa yang tidak berkembang, siap-siap saja jadi penonton. Nah, gimana menurut kalian Sobat FR96 TV? Apakah kalian setuju Asnawi dan Struijk mulai diparkir? Atau menurut kalian, mereka masih layak jadi starter? I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we're losing is a failure. Doesn't matter. We always give 100%. And I tell you one thing, we are not finished. Di bawah arahan taktik yang semakin matang, muncul nama-nama yang seolah tak tergantikan. Mereka bukan sekedar pemain, tapi jantung permainan yang membuat lawan ketar-ketir. Hari ini, kita akan bedah siapa saja pemain yang selalu menjadi andalan dan mengapa mereka begitu krusial bagi Garuda. Pertama, kita punya sang Bang Jay. Sejak debutnya, Jay Ijes menunjukkan kelas Eropa yang sesungguhnya. Ketenangannya dalam membaca serangan dan intercept yang bersih membuatnya jadi sosok pemimpin di lini belakang. Di kolom komentar channel kita, banyak dari kalian yang menyebutnya sebagai Bapak Lapangan. Tanpa Jay, pertahanan kita rasanya ada yang kurang. Setuju? Bergeser ke lini tengah, ada bocah ajaib kita, Marcelino Ferdinand. Meski usianya masih muda, visi bermainnya sangat dewasa. Keberaniannya melakukan akselerasi dan tendangan jarak jauh seringkali menjadi pemecah kebuntuan. Marcelino adalah bukti bahwa bakat lokal kita mampu bersaing di level tertinggi. Lalu, ada sang profesor, Tom Hye. Akurasi umpannya, jangan ditanya. Hye adalah pengatur ritme permainan. Dialah yang menentukan kapan Garuda harus menekan dan kapan harus menahan bola. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi pemain lain,
karena mereka tahu bola akan terdistribusi dengan baik. Jangan lupakan Rizky Ridho, bek lokal yang kualitasnya tetap stabil di tengah gempuran pemain naturalisasi. Kedisiplinannya menjaga area penalti adalah kunci. Selain itu, munculnya striker-striker baru yang haus gol juga mulai memberikan warna baru bagi lini serang kita. Seperti Miliano Jonathan yang kini dalam kondisi cedera ACL. Sisi sayap kita sekarang sangat eksplosif. Calvin Verdong dan Sandy Walsh bukan hanya kuat dalam bertahan, tapi juga sangat aktif membantu serangan. Kecepatan dan akurasi crossing mereka menjadi senjata baru yang membuat lawan kewalahan mengantisipasi serangan dari pinggir lapangan. Untuk urusan mencetak gol, nama Ole Romeni kini menjadi harapan besar bagi fans. Ketajamannya di depan gawang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap peluang. Bersama Ragnar Oratmangoen yang punya skill individu di atas rata-rata, lini depan Indonesia kini punya determinasi yang lebih tinggi untuk membobol gawang tim-tim besar. Pemain-pemain ini adalah fondasi utama yang membawa mimpi kita ke level yang lebih tinggi. Namun, perjuangan belum berakhir, dan dukungan kalian adalah bahan bakar mereka di lapangan. Selama era STY sampai pelatih sekarang, masalah utama kita cuma satu, lini depan yang kurang tajam. Kehadiran Luke Vickery dan Dean Zandbergen dianggap sebagai jawaban atas doa supporter yang ingin melihat striker dengan fisik kokoh dan finishing kelas Eropa. Kalau dua raksasa Eropa ini masuk, otomatis persaingan di lini depan bakal jadi medan perang. Pemain-pemain yang selama ini jadi andalan namun sering dianggap kurang harmonis atau performanya menurun di liga lokal harus siap-siap terpinggirkan. Supporter kita sekarang sangat kritis. Mereka tidak ingin lagi melihat pemain yang hanya hahaha di sosmed tapi melempem di lapangan. Ada kekhawatiran besar bahwa jika pemain lokal tidak segera meningkatkan kualitas fisik dan mental baja mereka hanya akan jadi penonton saat Garuda terbang tinggi. Satu hal yang pasti, netizen mewanti-wanti agar PSSI jangan sampai salah urus. Jangan sampai keberadaan pemain diaspora yang sudah bela-belain jadi WNI justru disia-siakan karena taktik yang tidak jelas atau isu pemain titipan yang kembali muncul. Kita butuh transparansi agar impian masuk Piala Dunia bukan sekedar konten belaka. Kesimpulannya, kedatangan Zandbergen dan Vickery adalah alarm keras bagi semua pemain timnas saat ini. Pilihannya cuma dua, berbenah dan bersaing atau tersingkir dan terlupakan. Menurut kalian, siapa striker lokal yang paling terancam posisinya? Atau justru kalian setuju kalau lini depan kita diisi full pemain diaspora? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe FR96 TV. Garuda terjang lawan.